kita miliki, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, ternyata bisa berjalan lancar. Bisa kemudian menjadi semangat yang lebih besar bagi kami di Darussalam untuk kembali punya optimisme insya Allah. Tahun depan lagi, sampai nanti Allah yang memutuskan, kita akan tetap berkomitmen untuk bisa mengantarkan tamu-tamu Allah, tidak cuma untuk umroh, untuk ziarah umroh dalam waktu yang relatif singkat, tapi juga untuk ziarah haji dalam waktu yang relatif lumayan lama. Sehingga tadi ini ada nin baru kita, yang yang naik onta, kalau ke kebun binatang Bandung mah tidak serega tuh, benten bauna. Nanti insya Allah bisa berangkat haji, mudah-mudahan sehat dan lain sebagainya. Kenapa kemudian kita punya optimisme? Karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, Ibu Bapak, haji kita kemarin itu yang kita lakukan itu adalah haji yang menurut kami ini alhamdulillah menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Tidak perlu ngantri, tidak lewat daftar tunggu, tapi haji tanpa antri. Dan Allah kemudian perkenankan itu bisa kita lakukan. Kang Megan dan kawan-kawan yang kemarin menikmati jamuan haji, itu bersyukur luar biasa. Jadi materi malam ini adalah bagian dari rasa syukur kami semua sebagai provider tour and travel dalam bidang umroh dan haji, ingin berbagi syukur ini kepada ibu bapak yang Allah muliakan, pada sahabat sekalian, dengan tadi temanya disampaikan oleh Kang Sidik, selangkah menuju Arafah. Karena itu ibu bapak lihat di layar, ada Jabal Rahmah yang sangat kita kenal, ada kain ihram yang digunakan oleh ratusan, ribuan, jutaan orang yang juga pernah kita gunakan ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ada padang Arafah yang menjadi sarana prosesi haji itu menjadi resmi. Diwisudanya kita semua di padang Arafah sebagai haji. Yang demikian menakjubkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Karena itu kemudian kalau Bapak Ibu melihat di monitor itu ada tulisan yang demikian optimis. Kami datang ya Rob, kami datang. Insya Allah akan kami sambut seruan. Dan itu yang kemudian kita kumandangkan setiap kita berangkat. Kita kumandangkan bahkan sebelum kita berangkat, ketika di perjalanan, dan ketika sampai di tanah suci sebelum bertemu dengan Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah, kami datang. Kami datang ya Rabb memenuhi panggilanmu, memenuhi undanganmu. Karena itu ini bagi ibu bapak yang belum berangkat haji, yang sudah umroh, yang belum umroh, yang mau haji atau sudah haji, insya Allah mudah-mudahan materi ini menjadi penggugah untuk mengingatkan kembali bahwa kita selalu punya komitmen untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Azan di masjid berkumandang, insya Allah kita datangi undangan Allah itu. Pengajian yang kemudian menyapa kita lewat undangan, baik virtual maupun secara nyata, kita juga berupaya untuk mendatanginya. Apalagi undangan Allah untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh dengan berkunjung ke rumahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Ibu Bapak yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berawal menempatkan Ibrahim di satu lembah. Ini ilustrasi yang dibuat dari berbagai kitab sejarah tentang bagaimana Ibrahim. Menurut informasi yang saya baca dalam kitab tarikh, dalam kitab tafsir, juga dalam kitab fikih yang saya miliki, saya sedang ada di perpustakaan, bisa dilihat ini. Alhamdulillah ada beberapa kitab-kitab rujukan, tarikh, tauhid, bahkan tasawuf, tafsir dan sebagainya. Ibrahim alaihissalam itu, ibu bapak, hidup pada abad 20 sebelum Masehi. Jadi 20 abad sebelum Masehi beliau hidup
di wilayah yang sekarang itu disebut dengan Irak. Dulu itu ada 2 kerajaan. Entah di kerajaan yang mana, tapi 2 kerajaan itu ada dalam kehidupan Ibrahim, yaitu kerajaan Babilonia dan Mesopotamia. Dan Ibrahim tinggal di wilayah satu desa subur yang penduduknya juga banyak, namanya Ur dalam ungkapan kitab-kitab klasik. Bersama seorang istri yang sangat cantik jelita, yang masih keturunan dari Raja Babilonia atau Raja Mesopotamia, yaitu Bunda Sarah. Ibrahim hidup di sana selama sekian puluh tahun, bahkan menurut sebagian kitab tafsir sampai usia 80-90 tahun. Ibrahim bersama Bunda Sarah dan belum juga dikaruniai putra. Kebayang ibu bapak, sampai usia 80 menurut sebagian kitab tafsir yang lain 90-an, Ibrahim belum juga dikaruniai putra. Dan Ibrahim kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan atas izin istrinya Bunda Sarah untuk menikah dengan khadimahnya, dengan pembantunya yang bernama Hajar, Bunda Hajar. Dan ketika menikah dengan Bunda Hajar, ternyata jitu Allah berkenan menitipkan dalam rahim Bunda Hajar itu janin, yang kemudian dalam waktu yang tidak lama lahir dan diberi nama dengan nama Ismail. Setelah Ismail lahir, dalam usia, sebagian informasi yang saya baca menyebutkan sekitar 2 Pak Ustadz izin. Nggak ada suaranya. Udah, sekarang udah ada ya? Sekarang udah ada. Sama hostnya tadi. Udah ya, ada. Saya ulang lagi. Nah, di usia setelah melahirkan Bunda Hajar, menurut informasi yang saya baca, sebagian informasi menyebutkan usia usia bayinya sekitar 2-3 minggu. Informasi yang lain sekitar 1 bulan menjelang bulan kedua. Ibrahim diperintahkan Allah membawa Bunda Hajar dengan Ismail bayi itu menuju satu lembah yang Anda lihat ini di monitor, di lembah itu. Biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Quran menyebutnya begitu. Biwadin, di satu lembah, ghairi di zar'in, yang tidak tumbuh tanaman apapun, gak ada yang tumbuh apapun karena tidak ada air. Inda baitikal muharram. Tapi oleh Allah sengaja disuruh ke sana di lembah itu karena di sana dekat dengan rumah suci. Baitikal muharram, rumah Tuhanmu yang suci. Padahal belum ada rumah sucinya. Tetapi informasi yang didapat Ibrahim dari Jibril, dulu Adam alaihissalam membangun rumah itu di lembah itu. Bahkan Jibril lah yang kemudian menjadi supervisor pembangunan rumah suci pertama kali oleh Adam, dibantu oleh anak-anaknya. Tergerus banjir pada masa Nabi Nuh, hilang musnah, rumah itu tidak berbekas sama sekali. Jadi ketika Ibrahim di sana datang ke lembah itu nggak ada siapapun, hanya bertiga mereka, Ibrahim, Bunda Hajar, dan anaknya yang masih bayi itu Ismail, diletakkan di tanah di lembah itu. Kemudian Ibrahim memasang pelindung, katakanlah semacam terpal saat itu, mengeluarkan bekal, minuman dan lain sebagainya. Setelah kurang lebih ada tempat berlindung, nggak kepanasan, kemudian dibikin batu ditumpuk sedikit untuk tempat nyimpan bekal itu. Ibrahim kemudian tiba-tiba pergi. Bunda Sarah mengejarnya luar biasa. Karena bayangkan di lembah yang tidak ada apapun, ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan membawa bayi yang masih merah. Bunda Sarah mengejar, dipegang katanya tangan Ibrahim, dan kemudian ditanya, engkau tega tinggalkan aku di sini? Ibrahim katanya nggak ngomong apa-apa. Dalam banyak literatur yang saya baca. Tapi wajah matanya basah dengan air mata. Diam Ibrahim, jalan lagi, dikejar lagi sama Bunda Hajar. Engkau tega ninggalkan aku dengan bayi merah di sini? Tidak ada siapapun. Ibrahim diam. Tapi Bunda Sarah kemudian menjawab, ini perintah Allah. Ibrahim kemudian menjawab, ya, ini perintah Allah. Ketika disebutkan ini perintah Allah, Bunda Hajar yang salihah, yang dibimbing
dalam naungan wahyu lewat Ibrahim alaihissalam, Bunda Hajar kemudian paham. Kalau ini perintah Allah, tidak mungkin Allah akan meninggalkannya. Saya ingin mengulangi lagi, Bunda Hajar paham, kalau ini perintah Allah, nggak mungkin Allah meninggalkan. Ini penting pemahaman ini bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena nanti ada masa-masa di mana ketika orang memutuskan untuk melaksanakan perintah Allah lewat perintah Rasulnya, seringkali muncul keraguan, seringkali muncul godaan, samping kiri, kanan, depan, belakang, yang kemudian menggoyahkan kita untuk meninggalkan atau tidak melakukan perintah Allah. Yakinkan kalau Allah yang menyuruh, tidak mungkin Allah meninggalkan kita. Itu yang sering saya sampaikan tuh di manasik. Ibu bapak diundang oleh Allah berkunjung ke rumahnya. Jangan khawatir. Kalau Allah yang ngundang, Allah siapkan semuanya. Yang tadinya sakit boleh jadi sehat. Yang tadinya bingung boleh jadi yakin. Yang tadinya sepi, sunyi, boleh jadi dia menjadi merasa demikian banyak teman dan kerabat. Itu yang mesti dikuatkan. Lihatlah gambarnya. Ditinggalkan, Ibrahim meninggalkan anak istri di sana. Bunda Hajar kemudian naik ke bukit Sofa, lari ke bukit Marwah, ingin mencari air karena anaknya yang bayi itu menangis. Air perbekalannya hanya cukup untuk 1 hari itu saja. Lari ke sana kembali 7 kali. Ketika pulang, dia menemukan di bawah kaki Ismail yang meronta-ronta sambil nangis itu keluar air. Yang kemudian oleh Bunda Hajar diciduk air itu. Kemudian digali tanah di sekitarnya, pasir itu, sambil mengucap zam-zam, zam-zam. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Kumpul, kumpul. Air itu kemudian kumpul. Dan tidak berhenti. Jadilah semacam, katakanlah semacam kolam kecil. Yang dalam bahasa sehari-hari kita mengenalnya dengan oase. Karena seperti itu, maka yang terjadi, Ibu Bapak yang Allah muliakan, oase itu kan didatangi banyak burung-burung yang minum. Dilihat oleh para kapilah. Mulailah kemudian lihat monitornya berubah, ada 1, 2 kapilah yang minta izin untuk kemudian tinggal di sana, menikmati, memanfaatkan air yang ada sehingga mereka bisa beternak. Datang lagi kapilah yang lain, minta izin lagi sehingga jumlahnya menjadi banyak, banyak, banyak. Sampai kemudian tempat itu menjadi sebuah negeri yang disebut dengan Makkah. Makkah. Salah satu nama Makkah itu katanya dari kata Bakkah. Bakka yabki bukaan syadidan. Apa maknanya? Tempat di mana air mata tumpah berlinang. Bakka yabki bibukaan syadidan. Saya, ibu bapak, kita merasakan betul betapa mudahnya air mata mengalir di negeri yang suci ini. Di tanah yang haram itu, terutama di wilayah sekitaran Masjidil Haram. Betapa mudahnya air mata kita tumpah. Hampir bisa 3, 4, 5 kali kita menangis. Ketika tawaf kita menangis. Ketika sujud kita menangis. Ketika berdoa kita menangis. Penuh Ka'bah di sekelilingnya dengan rumah yang kemudian menjadi satu kawasan pemukiman yang favorit didatangi banyak orang. Sehingga kemudian terjadilah transaksi ekonomi. Orang yang datang butuh makanan, butuh perlindungan, butuh tempat tinggal. Orang-orang Makkah kemudian menyediakan itu. Mereka menjadi provider jasa penginapan, provider jasa makanan, kuliner, provider alat-alat untuk tidur misalkan, selimut dan lain sebagainya, termasuk wasailis safar, sarana transportasi unta, kuda dan lain sebagainya. Sampai seperti yang kita saksikan sekarang, luar biasa. Terus berkembang. Dan inilah sekarang. Ini foto tahun 2007. Saya ingat betul fotonya tahun 2007 karena ketika saya ngambil foto ini, dulu ketika awal mau jadi pembimbing, di training oleh guru kami semua di Darussalam, Pak Wahyu, disampaikan di tahun 2007. Diambil dari Hotel Grand Zamzam Tower. Seingat saya lantai 17. Ini adalah musim haji tahun 2007. Saat itu Masjidil Haram, dalam dan luar semua lantai. Saat itu belum 9 lantai.
masih 5-6 lantai, sekarang sudah 9 lantai, bisa menampung 2 juta orang. Bisa terlihat penuh. Yang tadinya tempat lembah yang sepi itu kini demikian ramai, penuh dengan keberkahan yang luar biasa. Ibu Bapak, insya Allah, Allah mengundang kita kembali ke sana untuk berhaji setelah berumrah, untuk berumrah sebelum berhaji, untuk haji dan umrah sekalian dalam rangkaian ibadah haji. Kami menjadi provider yang akan mengantarkan ibu bapak, napak tilas Ibrahim, Ismail, Bunda Hajar, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan tempat ini menjadi demikian luar biasa. Inilah Masjidil Haram dari ketinggian yang luar biasa. Nampak demikian kecil Ka'bah Baitullah itu, tetapi nampak demikian anggun, luar biasa. Walaupun di satu sisi mungkin pemandangan gunung-gunung ini besok lusa sudah makin penuh. Apalagi ada Vision 2030 yang dilakukan oleh pemerintah Saudi. Nanti gunung-gunung itu akan dipenuhi dengan pemukiman dan lain sebagainya. Seperti sekarang sebagian gunung-gunung sudah penuh. Inilah lembah yang tadinya demikian sepi, tidak ada tanaman apapun, biwadin ghairi dirzarin. Sekarang tumbuh tanaman-tanaman berakar beton, berdinding beton, yang demikian megah luar biasa. Ada kondominium, ada apartemen, ada hotel, yang semuanya kemudian menjadi bukti betapa luar biasa anugerah Allah kepada tanah suci itu. Dikunjungi banyak orang dari berbagai negeri. Ibu Bapak yang Allah muliakan, saya lanjutkan. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrika bis. Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah, wa id bawwa'na, dan ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim makanal bait, di rumah kami, di Baitullah Al-Haram. Allah tusyrik bi syai'an, dengan tugas jangan sekali-kali kamu melakukan kemusyrikan di sana. Wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimina warrukai sujud. Dan kemudian bersihkan, sucikan rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang berdiri, untuk orang-orang yang ruku dan sujud, untuk yang salat, untuk yang munajat, untuk yang menunaikan ibadah haji. Wa'adzin finnas, dan serulah manusia bil haj, untuk mengerjakan haji, termasuk di dalamnya umrah. Apa kata ayat ini selanjutnya? Ya'tuka rijalan, mereka akan datang memenuhi undanganmu, hai Ibrahim, yang pada hakikatnya undangan Allah, rijalan, jalan kaki. Haji Endang dari Garut jalan kaki dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, disusul oleh adik-adiknya. Luar biasa. Saya mengantarkan hampir semua tuh keluarga beliau. Nu di Bandung, nu di Sumedang, dan lain sebagainya. Diantarkan ke tanah suci. Bahkan juga disebutkan selain jalan kaki, rijalan wa ala kulli domir, mereka mengendarai unta yang kurus, min kulli fajjin amik, dari tempat pelosok yang sangat jauh. Nin kemarin juga datang, tapi ontana teu aya aliman ditaekeun. Padahal unta kurus katanya. Mungkin saking kurusnya belum berkenan. Nanti insya Allah kalau berkenan haji bareng saya carikan unta yang gemuk. Ibu bapak yang ingin naik unta, sunnah Nabi ini disebutkan. Disebutkan di sini. Mereka mengendarai unta. Unta yang kurus, di atas punggung unta yang kurus. Min kulli fajjin amik, dari tempat yang jauh. Apa maknanya? Tempat yang tadi demikian berkah, yang berkembang, demikian luar biasa memberi manfaat bagi kehidupan, bagi penduduk Makkah, bagi orang-orang yang datang ke Makkah. Sekarang kemudian oleh Allah disampaikan lewat ayat ini. Kita diundang untuk datang. Datang, datang, datang. Datang lagi, datang lagi, datang. Melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah. Tinggal pertanyaannya, kapan?
kita akan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Gue umrohnya bareng Duda Herina loh. Gue udah nyiapin baju-baju musim rancangan Ipang Gunawan. Ya boleh aja pergi sama artis. Tapi kan niatnya mesti tetap karena Allah. Emang pergi sama artis deh. Udah bilang yang cepat aja. Yang penting hajinya sah. Sebentar saya tanya Pak. Iya Mbak. Kalau nggak pakai arba'in, hajinya tetap syah kan Mbak? Selama ini Ka'bah cuma ada di ujung lidah. Ketika kita niat dalam kondisi bernyawa hidup, Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan kita bisa lihat Ka'bah. Allahu Akbar. Malu sama diri kamu sendiri, malu sama Tuhan. Raga emak mungkin nggak mampu untuk nyebrangin lautan yang begitu luas. Tapi emak yakin Allah pasti tahu. Hati emak udah lama ada di situ. Udah lama ada di situ. Nak, kita ke makan naik perahu aja yuk. Ibu bapak yang Allah muliakan, sekarang itu kalau ibu bapak daftar haji tahun ini, tahun kemarin, setelah COVID ini, maka antriannya itu untuk berhaji itu di Jawa Barat yang saya tahu 19 tahun. Di Jawa Barat. Ketika COVID kemarin jadi 22 tahun. 19 tahun. Kalau Anda daftar haji sekarang, maka 19 tahun kemudian baru kemudian urutan Anda sampai pada ketentuan. Karena itu kami di Darussalam berikhtiar keras untuk bisa meringkas antrian haji itu. Bahkan Kang Megan dengan kawan-kawan Darussalam berani menyampaikan insya Allah kita akan melaksanakan haji tanpa antri. Realitasnya ketika ibadah haji dan umroh, menurut survei yang dilakukan oleh asosiasi para penyelenggara travel haji dan umroh, seperti ini. Dalam angket yang disebar itu, ada yang umroh atau haji itu untuk meminta dunia. Mereka sudah siapkan bagaimana yang akan mereka lakukan. Apalagi sekarang nih yang mau jadi presiden, mau jadi wapres, mau jadi anggota legislatif, mau jadi gubernur, mereka berhaji. Kemarin kan kita lihat berhaji. Pak ini berhaji, Pak itu berhaji, Fulan berhaji, Fulanah berhaji. Gak apa-apa, karena itu realita yang ada. Kemudian ada juga yang prestise, status sosialnya berubah. Namanya, panggilannya berubah. Atau mungkin karena tren. Malu kalau jadi pejabat, belum haji, belum umroh. Atau ada juga yang jalan-jalan. Jalan-jalan sajalah, pelesiran biasanya ke Eropa, biasanya ke Amerika, sekarang jalan-jalan ke Timur Tengah sambil naik haji, sambil umrah. Atau karena nadar dan lain sebagainya. Dan ternyata itu adalah fenomena yang pernah dinubuatkan oleh Nabi SAW. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul pernah menyampaikan, hadisnya bisa dibaca dengan jelas oleh ibu bapak, ya'ti zamanun ala ummati. Ada satu zaman pada umatku di mana pada masa itu orang-orang kaya berhaji untuk bertamasyak, plesir. Kelompok menengahnya berhaji untuk berbisnis, litijar. Dan kebanyakan mereka berhaji untuk kriya dan sunnah. Orang-orang fakirnya berhaji untuk mengemis. Saya ingat betul tuh, ada Pak Haji Endang di sini karena bareng dengan saya. Ibu bapak, toko-toko makanan di pelataran Masjidil Haram itu pagi-pagi sekali memulai membuka tokonya itu dengan bersedekah. Ngantri itu. Satu toko itu ada 25 orang, 20 orang, 30 orang ngantri untuk mendapatkan jatah makanan. Haji Endang pernah tuh saya lihat, kenapa ada Pak? Yang apa Ustaz? Alhamdulillah. Geningan ayah orang Garut tuh ngiring ngantri. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Dan Nabi menyebutkan, artinya kalau ada fenomena itu ya nggak apa-apa. Tetapi bagi kita yang sudah mendapatkan pengetahuan hazanah tentang berhaji, berumrah yang relatif lebih baik, karena sebelum berangkat kita mendapatkan edukasi, maka kemudian penting untuk kita pahami untuk apa kita melaksanakan ibadah haji dan umrah itu. Ini azan di Masjidil Haram.
Lihat bagaimana Zam-Zam Tower yang tinggi itu, simbol tanduk itu, simbol bulan, sebagian orang lihat simbol tanduk. Ketika adzan itu menyala lasernya sampai ke wilayah Arafah Mina, nampak jelas. Nah, lihat lasernya, Wakaf Malik, itu ada tulisan Wakaf Raja. Lasernya hijau, kemudian nanti jadi merah, sampai Mina kelihatan. Karena itu tadi disebut bias. Kenapa bias? Lihat, lihat. Orang tidak lagi kagum kepada Masjidil Haramnya, kepada Ka'bahnya. Justru kagumnya lihat kepada teknologi yang demikian luar biasa. Yang sama sekali ini bukan masjid. Ini bukan Ka'bah. Ini hotel yang sangat tinggi, persis di pelataran Masjidil Haram dan punyanya raja. Sehingga ini menjadi bias. Kenapa ditampilkan? Jangan-jangan banyak sekali yang ketika berhaji, ketika berumroh, karena edukasinya kurang, yang muncul padanya adalah kemudian kekaguman pada bangunan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lewat edukasi, lewat tausiah ini, lewat ngaji kita ini, yang harus muncul selalu dalam diri kita adalah kerinduan pada Baitullah. Ya Allah, iraha abdi tiasa, dongkap deui ka bumi anjeun. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang bersama saya, ketika kita tawaf wada, saya ajak doa itu. Setelah tawaf, kemudian salat 2 rakaat, sebelum keluar dari Ka'bah, meninggalkan Masjidil Haram untuk kemudian pulang ke hotel, naik bis menuju ke menuju ke airport. Saya biasanya ngajak doa, saya bapak, yuk kita doa. Ibu bapak nanti doa masing-masing, tapi mari kita doa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, izinkan kami bisa datang lagi kemari bersama orang-orang yang kami cintai. Ada siapa ya? TL Nova ya, yang doa seperti itu. Alhamdulillah, bulan depannya datang lagi. Bawa suami, bawa anak, bawa ayah, bawa bunda. Dahsyat luar biasa. Ada juga Pak Haji Endang dengan si ibu doa di situ. Besoknya adiknya datang, adik iparnya juga datang untuk berkunjung ke Baitullah. Ada banyak orang yang berdoa seperti itu, terus memelihara kerinduan ke Baitullah. Yang kemarin datang sendirian, doa supaya kerinduan kita ke Baitullah oleh Allah kemudian diizinkan, dipantaskan dengan orang yang kita sayangi, dengan orang yang kita cintai, dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan anak, menantu, dan cucu kita. Karena itu penting ibu bapak, mari kita berniat memelihara kerinduan ke Baitullah itu untuk kembali bisa datang. Kenapa penting berniat itu? Karena Nabi SAW menyebutkan lewat riwayat sahabat Umar bin Khattab, Abi Habsin, beliau menyatakan bahwa Nabi SAW aku dengar bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau seseorang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu akan dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita yang dicintainya, atau ingin mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis yang diinginkannya, hijrahnya akan dia dapatkan sesuai dengan niatnya itu. Ibu bapak yang Allah muliakan, karena itu penting memahami niat kita dipelihara supaya tetap ada dalam koridor yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sering disampaikan. Setiap manasik umroh, setiap manasik haji, saya sampaikan selalu hadis ini, di mana Nabi SAW menyatakan, dituturkan oleh lisan Abu Hurairah, bahwa nanti yang pertama kali masuk neraka dari umatku adalah 3 orang. Yang pertama adalah orang yang mati syahid fisabilillah sebagai pahlawan Islam, dimakamkan di makam pahlawan. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang sangat alim, seorang kiai, seorang habib, seorang gus,
hafal Quran, hafid, qari, yang juga aktivitasnya mengajarkan kebaikan, mengajarkan hazanah keislaman, mengajarkan Quran. Dan yang ketiga adalah seorang kaya yang dermawan, sangat senang berinfak. Ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, "Untuk apa engkau lakukan itu?" Mereka menjawab, "Laka ya Rabb, untukmu." Tapi Allah kemudian menegaskan, "Kadzabta, engkau berdusta. Engkau melakukan itu karena berharap dipuji, disanjung, diapresiasi oleh manusia. Dan engkau sudah dapatkan, dimakamkan di Taman Pahlawan, ditulis sebagai seorang ulama, meninggal dalam nama harum sebagai seorang kiai, dan engkau juga sudah dapatkan sebagai dermawan luar biasa." Allah panggil malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, lemparkan mereka ke neraka seperti baju kotor yang dilemparkan ke tempat cucian. Begitu hadisnya saya baca. Mereka dilemparkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Ibu bapak yang Allah muliakan, kalau profesi yang luar biasa tadi bisa berakhir di neraka karena niatnya bermasalah, maka izinkan seperti biasa. Bagi ibu bapak yang pernah ikut manasik umroh, ikut manasik haji bersama Darussalam, saya pasti akan nanya, apa yang menjadi niat haji kita? Kalau Allah kemudian izinkan kita bisa bertemu di rumahnya untuk ziarah, berkunjung, melaksanakan perintahnya. Apa niat haji kita? Tentu saja niat ibadah haji kita karena ibadah. Menunaikan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita ingin memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita yang demikian luar biasa. Kata Abu Nuwas, dosa kita tuh seperti pasir di pantai. Demikian banyaknya. Tidak terhitung. Tapi ampunan Allah tuh seperti hujan. Yang juga demikian besar, banyak, dan juga tidak terhitung. Karena itu kita ingin datang, bertemu di rumahnya untuk menyatakan hajat dan keinginan kita. Agar selalu mendapatkan petunjuknya, mendapatkan maunahnya, mendapatkan magfirahnya. Sekaligus juga kita mendapatkan pengalaman spiritual yang demikian indah, yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hayat kita. Bahkan sekaligus juga jangan-jangan Allah memberikan peluang bisnis yang jauh lebih besar. Karena demikian banyak. Saya ingat betul jamaah pertama Darussalam itu, saya mengantarkan beberapa jamaah. Ada kontraktor yang diantar itu. Ada pemilik transportasi publik dan sebagainya. Ada guru, ada orang asuransi dan sebagainya, jamaah awal bersama. Luar biasanya. Pulang itu sebagian dari mereka kemudian melakukan kerjasama. Saya sedang bikin perumahan, butuh orang, sekian orang, yang ini nanti butuh cat dan sebagainya. Terjadilah kemudian kerjasama bisnis yang indah karena dimulai dengan kesamaan visi. Visinya ingin mendekatkan diri pada Allah, bahkan dimulai dengan tawa, dengan salat, sehingga berlanjut dalam collab. Kalau sekarang collab dalam bisnis, mudah-mudahan jadi berkah. Ini yang akan kita dapatkan dengan haji. Tentu yang jadi core, yang jadi utamanya adalah ibadah karena Subhanahu wa taala. Tapi bisnis, pengalaman, dan sebagainya dalam kehidupan ini menjadi ibadah. Disebutnya dengan ibadah ghair mahdoh. Sementara hajinya adalah ibadah mahdoh. Saya ingin menekankan sekali lagi, apapun yang jadi niat kita dalam berhaji, dalam berumroh, dalam apapun, itu yang akan kita dapatkan. Ini dampaknya. Kalau niatnya benar, insya Allah kita punya keyakinan ibadah kita diterima Allah. Kita punya ketenangan jiwa dalam melaksanakannya. Kita juga akan mengalami perubahan, transformasi lebih baik. Dari mobil biasa, mobil butut, jadi robot hebat, canggih. Kita malah dari orang biasa, jadi orang yang lebih istimewa. Kenapa saya kutipkan penjelasan hasil penelitian Kazuo Murakami? Saya senang baca itu, saya punya buku itu. Kazuo Murakami itu saintis Jepang yang kemudian pindah ke Amerika. Dia pakar dalam bidang genetika dan DNA. Dia membuat penelitian tentang DNA dengan gen genetika manusia.
di Amerika setelah 13 tahun dia melakukan penelitian, dia bikin buku. Sebetulnya asalnya jurnal, jadi buku. Dan bukunya kemudian bestseller. Banyak sekali pembelinya. Sehingga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Seingat saya penerbitnya Mizan. Dan di buku itu dituliskan begini. Dalam otak kita itu, ibu bapak, kata Kazuo Murakami, ada semacam sinyal on off. Yang dia bisa menggerakkan seluruh struktur sel dalam tubuh kita. Bisa di-on-kan, bisa di-off-kan. Apa yang menarik? Kata Kazuo Murakami, kalau di hadapan Anda ada makanan dan minuman, yang Anda baca, Anda pahami, bisa menimbulkan dampak negatif pada tubuh Anda. Misalkan Anda kolesterol. Di depan Anda ada gulai tunjang, ada dendeng balado, ada hal-hal yang sangat berpotensi untuk meningkatkan kolesterol, trigliserin Anda lebih tinggi. Jadi ketika mau makan itu kita sudah mikir, aduh ini kolesterol. Itu katanya belum dimakan, belum disendok. Itu pembuluh darah kita sudah menyempit. Kata Kazuo Murakami, sudah menyempit pembuluh darah kita. Sehingga kita ngambil nyobaan weh, saya sendok weh. Itu begitu kita masuk tenggorokan, nyangkut itu di pembuluh darah, jadilah penyumbatan. Sebaliknya kata Kazuo Murakami, kalau di hadapan kita tadi ada makanan yang berpotensi buruk pada kesehatan, bahkan Kazuo Murakami menyebutkannya ada alkohol dan lain sebagainya. Ini bukan alkohol lah, kayak tadi ada rendang dan sebagainya. Anda dalam keadaan lapar, capek tos tawaf, capek tos umroh, aduh ini rendang, aduh coba ya jengkol, aduh coba ya pete, nggak mungkin kan ada di Makkah maksud saya tuh. Kemudian habak-habak bismillah, maka aduh ketika niatnya demikian luar biasa, itu kata Kazuo Murakami, si pembuluh darahnya jadi melebar luar biasa. Sehingga apapun yang dimasukkan gebrus, tidak akan nyangkut. Dan Anda boleh percaya boleh tidak, Kazuo Murakami menggunakan mikroskop elektrik yang biasa digunakan untuk operasi jantung dan pembuluh darah itu, untuk melihat bagaimana dampak ketika otak kita melakukan melakukan perintah pada tubuh. You on, you off tuh penyumbatannya. Jadi muka pembuluh darahnya off. Dan itu terbukti ketika kita puasa. Begitu kita berniat, otak kita kemudian memberikan perintah pada seluruh tubuh kita jadi kuat, jadi keren, tidak terganggu, tidak tidak terpancing dengan makanan seenak apapun dan lain sebagainya. Artinya niat yang kita ucapkan, yang kita masuk dalam hati, disimpan dalam benak, dia menggerakkan seluruh struktur sel dalam tubuh kita. Saya nih bersaksi, ibu bapak tahu betul. Saya mengantar lebih dari, ya mungkin Darussalam mengantarkan lebih dari 1.000 orang. Saya secara pribadi mungkin pernah mengantar 300-an orang atau lebih bahkan, dan lain sebagainya. Selama karir jadi pembimbing, saya pernah mengantar orang yang baru saja keluar dari rumah sakit karena stroke. Baru semudah itu, jalannya pun diangkat, loncat-loncat. Kemudian sebagian wajahnya juga berubah, tangannya juga kaku. Tapi seluruh aktivitas beliau, sekarang sudah meninggal beliau, saya ingat betul namanya Pak Yasin. Saya juga pernah mengantar pakai kursi roda, suami istri yang istrinya baru saja keluar dari rumah sakit Al-Islam mengalami pendarahan di otak. Dan lain sebagainya. Saya juga mengantar seseorang yang hampir saya dioperasi, diabetes. Tapi kemudian dia memutuskan mau umroh dulu. Ternyata dia sembuh, sehat, lancar. Walaupun setelah pulang umroh kemudian mengalami diabetes lagi. Karena sebelumnya juga harus dioperasi dan lain sebagainya. Apa yang saya sampaikan? Niat itu luar biasa berdampak. Tidak cuma jadi keyakinan. Tidak cuma jadi ketenangan jiwa. Tidak cuma jadi perubahan jadi lebih baik. Tapi juga menjadi power yang membuat kita jadi super dibanding sebelumnya. Ibu bapak yang Allah muliakan. Dalam aspek ibadah, niat itu punya posisi sangat penting. Dia jadi syarat, jadi pembeda, jadi apalagi ya, jadi penentu bagaimana ibadah itu benar-benar jadi ibadah atau tidak. Karena itu sangat penting. Dan dalam Al-Quran, dalam Islam, ibadah itu bisa diterima. Salah satunya karena niatnya. Kalau tidak niatnya tidak ikhlas, jangan diharap diterima. Dan yang kedua, ittiba, mengikuti contoh Nabi. Kenapa ini penting dua hal ini disampaikan? Supaya ketika ibu bapak
kita akan melaksanakan ibadah, apalagi ibadah umroh, ibadah haji. Ibu bapak harus paham betul bahwa dua hal ini ada dalam pelaksanaan ibadah. Niat ada pada diri kita. Ittiba dari mana? Dari para pembimbing yang membimbing ibu bapak secara profesional. Saya ingin menyebutkan secara profesional. Kenapa? Karena sekarang pembimbing itu disertifikasi ibu bapak. Diuji, kemudian diberikan nilai, ada poin. Kalau kurang sekian nggak lulus. Nanti 3 tahun, kalau nggak salah saya tahun ini habis nih. Sertifikasi saya harus diuji ulang. Apakah nanti masih layak jadi pembimbing atau tidak. Supaya apa? Supaya ittibanya jelas. Nggak ngarang ibadah itu. Walaupun dalam ibadah selalu ada 2 aspek. Ada aspek ta'ambudi, ada aspek ta'akuli. Apa yang ta'ambudi? Ya, kenapa tawaf harus keliling? Berlawanan dengan jarum jam. Kenapa misalkan angkat tangan, mengecup tangan dengan bibir ketika melambai ke Hajar Aswad dan sebagainya, kadang-kadang nggak perlu dipertanyakan. Itu semata-mata ibadah. Seperti Umar bin Khattab melihat Nabi mengecup Hajar Aswad. Umar bin Khattab sempat nanya, kamu tuh batu aja biasa. Tapi karena aku lihat Nabi mengecupmu, maka aku pun mengecupmu. Tidak perlu make sense, tidak perlu rasional. Tapi dalam ibadah yang ta'akuli. Apa ta'akuli? Kenapa ibadah umroh, ibadah haji harus daftar dulu? Enggak seperti berangkat ke Garut, tinggal ke jalan, naik bis, naik elap, atau naik angkot. Atau ke Purwakarta, tinggal naik bis, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena secara rasional tidak mungkin bisa begitu. Ada paspor, ada visa, ada juga ketersediaan kuota haji, ada juga ketersediaan hotel, dan lain sebagainya. Makanya ini menjadi penting untuk kita paham. Ibu Bapak yang Allah muliakan, di penghujung ngaji kita, saya ingin menyebutkan, ini saya dikirimin sama Kang Megan tadi, babul ilmu qabla qaul wal amal. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menuliskan satu bab khusus. Yang bab khususnya itu diberi judul adalah di kitab, bab-bab dalam Imam Bukhari itu kan kitab-kitab. Ada kitab salat, ada kitab puasa. Ini kitabul ilmi. Ada bab nanti di kitabul ilmi itu. Babul ilmu. Qablal qaul wal amal. Apa maknanya? Sebelum menyampaikan, sebelum melakukan. Idealnya orang mengetahui dulu ilmunya. Sehingga ketika ngomong, omongannya bisa dipertanggungjawabkan, berisi. Ketika melakukan, yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya aktivitas yang kita lakukan sekarang adalah sarana kami Darussalam melakukan edukasi. Sehingga ketika ibu bapak memiliki niat dan kemudian makin kuat niatnya, ibu bapak nanti sampai pada kondisi pantas melakukan keberangkatan. Kenapa pantas? Geus apal ilmuna, geus apal tata carana, tos apal juga kedah jeung sahana bagaimananya. Karena itu pelajari bagaimana ibadah haji di edukasi manasik haji yang sedang kita lakukan ini. Ibu Bapak, Kang Sidik, dan lain sebagainya, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal yang tidak berkenan. Saya tidak tahu nih, apakah ada tanya jawab atau tidak. Saya serahkan pada Kang Sidik. Hatur nuhun, wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun, Ustaz, atas penjelasannya, ilmunya. Jazakallah khairan kasiran. Jadi ada tadi kalau briefing itu ada tanya jawab katanya Ustaz. Oh, ada tanya jawab. Aduh, ulah meeting. Mohon insya Allah satu boleh japri ke Kang Sidik juga boleh lah. Boleh lewat chat atau ngacungin tangan. Nah, insya Allah mudah-mudahan dari penjelasan tadi kita semakin membulatkan tekad ya untuk segera menjemput panggilannya Ustaz ya. Insya Allah. Amin. Dan Bapak Ibu di sini semua juga Allah mudahkan untuk menyambut panggilannya ya. Karena Allah mengundang memampukan siapa yang diundang ya Ustaz ya. Bukan mengundang siapa yang mampu ya. Gitu Ustaz. Undangan Allah bagi siapapun. Nanti Allah yang akan memampukan. Yang merasa diundang. Ini banyak loh, ada 42 ini loh yang ikutnya ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Mangga Bapak Ibu semua. Kami nyalonkan seueur pemilih nanti calon pemilih. Yang mau bertanya boleh untuk 1-2 penanya. Boleh ya. Sebentar saya sambil ngambil gelas.
Ya, bisa chat atau angkat tangan mungkin. Dol. Atau mau nambahin juga boleh. Nggak usah nanya tentang haji. Nanya tentang ongkos haji, nanya tentang program haji juga boleh. Boleh, boleh, boleh. Enggak. Ada, aduh. Insyaallah. Udah pada ngerti, siap ditanya kayaknya, Ustaz. Oh, ini. Oh, ada, Ustaz. Ada yang Ini bertanya. pertanyaannya sudah ada nih, tertulis. Ya, dari Ibu Dewi, izin Pak Ustadz dan Akang berapa ongkosnya dan bagaimana prosesnya? Masya Allah. Ini keren Langsung. ini. Ini keren loh. Langsung hoyong angkat. Amin. Ibu Dewi, saya izin ya Kang Sidik ya menjawabnya sepengetahuan saya, nanti detailnya sama Kang Sidik dan kawan-kawan di Darussalam yang secara teknis ngurusi. Tapi yang jelas Darussalam itu ibu bapak, wabil khusus Bu Dewi ini yang naroskan, kita punya program haji tanpa antri. Dan itu sudah kita lakukan dalam 2 tahun terakhir kemarin. Nggak ngantri insya Allah. Selama Allah izinkan, kita akan ikhtiar. Makin kita perbanyak kuotanya. Sehingga makin banyak orang bisa melaksanakan ibadah haji tanpa ngantri. Kalau ditanya secara fikih, boleh gitu Ustaz, kan yang lain ngantri. Boleh atuh. Sami seperti Ibu Bade ke Abdi, ngantri dulu nih kalau ke saya tuh ada tamu tuh biasanya hari tertentu. Iya, iya, iya. Tapi kan karena kenal bisa langsung, Ustaz Abdi mah Bade pernah di paling ditunya. Nah, sama lah boleh. Selama tidak madarat bagi yang lain, tidak kemudian fasad dan lain sebagainya, secara fikih boleh. Karena berhaji itu adalah hak semua umat Muhammad. Bagi ibu bapak orang Indonesia, bagi ibu bapak yang orang Afrika, dan lain sebagainya. Jadi kalau dari saya gitu, karena kita punya program itu. Nanti berapanya dan bagaimana prosesnya nanti Kang Sidik dan kawan-kawan yang akan menjelaskan lebih lanjut. Begitu ya, Mangga? Ya Allah, siap. Ya, begitu. Nanti insya Allah Bu Dewi untuk harga, ini belum di launching juga untuk keberangkatan tahun ini. Insya Allah ada launchingnya nanti diinfokan di sini ya. Setelah ini, setelah tanya jawab dan Ustadz, insya Allah ada Kang Megan juga yang akan menyampaikan beberapa hal terkait program haji langsung tanpa antri bersama Darussalam Tour ya, insya Allah. Terus ini atur nuhun Bu Dewi pertanyaannya. Kemudian dari Ustadz Abdul Basit, ilmunya yang atur nuhun, ilmunya yang sudah dijelaskan semoga tambah manfaat dan berkah. Amin, amin. Doa, masya Allah. Doa, atur amin. nuhun, Ustaz. Doa seger itu baru pulang dari tanah suci. Ya, doanya mustajabah insya Allah. Nuhun ya ajengan. Mudah-mudahan ajengan mabruroh umrahnya dan makin berkah insya Allah. Syukron, afwan. Itu mungkin ya, sudah mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi. Dan insya Allah seperti yang tadi di slide terakhir ya, insya Allah Darussalam ini sebelum kita melakukan amal di ilmuin dulu Ustaz, dengan edukasi dan insya Allah bocorannya sih nanti tanggal 1 Oktober itu akan ada edukasi tentang manasik haji. Nah, insya Allah juga undang lagi ya. Ya, yang insya ada Allah diundang lagi sekarang. Yang diundang, boleh ngundang juga saudara, tetangga, keluarga terdekatnya. Biar lebih sebelum kita beramal itu diilmui terlebih dahulu gitu. Supaya tidak salah arah seperti itu. Insya Allah. Mungkin cukup saja penguatannya. Insya Allah. Sekali lagi, jazakallah khairan kasiran Ustaz. Atas matanya, Masya Allah, membuat kita jadi ingin bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah ada penyampaian dari Kang Megan ya. Mungkin sebentar. Kang Sidik, Ibu Bapak sekalian, saya harus ngaji nih. Jadi 10 menit lagi saya harus ngaji, pamitan ya. Saya siap.
ngikutin tapi nggak akan bisa ngejawab, nggak bisa online. Insya Allah boleh japri ke saya ya. Ibu Bapak nuhun ya atas kebersamaannya, mudah-mudahan jadi berkah. Pamit, saya harus menunaikan satu acara lagi, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, syukron. Ustaz, selanjutnya sebentar ya Bapak Ibu semua, kita tunggu Kang Megan. Apakah sudah on? Ini tunggu. Ini masuk aneh. Alhamdulillah, Kang Megan sudah on ya. Enggak, Masya Allah. Suaranya masuk ini? Masuk, Alhamdulillah. Mangga disapa dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini malam ini kita bisa berkumpul ya di sini di online. Mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun kerinduan kita ke tanah suci. Apalagi kalau kata orang-orang tuh yang sudah pernah berangkat haji, itu kalau orang yang sudah berangkat umroh atau haji itu rindunya bukan rindu lagi, tapi rindunya pakai banget. Insya Allah. Ya, hari ini insya Allah kita belajar membahas sedikit yang itu ya, tadi tentang niat. Mudah-mudahan ini jadi jalan awal kita menuju panggilan Allah. Yang utama itu berangkat ibadah haji. Karena memang beda, ternyata umroh dan haji itu beda. Kalau umroh itu bisa kapan saja, sementara haji ya hanya setahun sekali gitu. Dan aktivitasnya juga beda. Kalau umroh mah cuma sebentar, paling 3 jam atau 4 jam sudah selesai. Kalau haji bisa berhari-hari kegiatannya. Sehingga inilah yang membuat haji itu mungkin lebih berat. Bahkan sampai muncul antrian yang begitu panjang gitu. Alhamdulillah, insya Allah kajian hari ini itu bukan kajian yang pertama ya. Bukan kajian yang berhenti selesai di situ. Karenanya kemarin kalau tadi sudah disampaikan, untuk bisa melaksanakan ibadah itu kan syaratnya ada 2 supaya ibadahnya diterima, yaitu niat, yang kedua ittiba. Nah, ketika ittiba ini ya tentunya harus sama dan harus sesuai dengan apa yang telah Rasulullah ajarkan gitu. Makanya Rasulullah juga pernah bersabda, ambillah manasik dariku gitu. Ambillah ibadah ini sama seperti yang dilakukan sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dulu banyak banget praktek ibadah haji, ibadah umroh yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika belum terjadi penaklukan Mekah, ya ibadah haji itu ya ada banyak ininya, banyak dilecehkannya gitu kan. Kalau kemarin itu disampaikan sama Ustadz,
Itu katanya kalau misalnya di tempat sa'i di Safa Marwa itu ada satu berhala yang kalau naik harus disentuh berhala tersebut gitu. Itu salah gitu. Sehingga pada saat datang Islam, semuanya diperbaiki hingga sampai Haji Wada Rasulullah SAW yang telah melaksanakannya gitu kan. Kemudian Rasulullah bersabda, ya ikutilah ibadah haji ini seperti ibadah hajiku. Makanya penting banget dalam beribadah itu ya mengetahui bagaimana tata caranya. Nah, hari ini mungkin kita baru belajar tentang bagaimana niatnya. Menguatkan niatnya, meluruskan niatnya, mau jadi apa niat kita nanti hajinya gitu kan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana tata caranya, bagaimana caranya berittiba kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya supaya sesuai dengan yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena memang nggak cukup sehari saja untuk membahas itu. Bahkan kalau kemarin waktu sebelum berangkat haji, kita manasik sampai beberapa kali, 6 kali kalau nggak salah. Kalau KBIH biasanya pertemuannya bisa sampai 14 kali pertemuan. Nah inilah yang apa namanya, yang harus kita persiapkan. Kenapa? Karena memang sebagaimana disampaikan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya, beliau membahas satu bab khusus ya, di mana beliau berkata ilmu itu sebelum melakukan amal dan berkata. Jadi kalau misalnya kita mau beramal ya kita harus punya ilmunya dulu. Kenapa? Kalau misalnya ilmunya nggak ada ya berarti nanti kita bisa-bisa salah gitu. Bisa-bisa kita jadi sotoy gitu kan. Yang tadinya kita mau dapat pahala malah jadi salah gitu. Kita pengen sholat karena kita belum belajar sholat jadi kita sholatnya ngarang gitu. Kan nggak mungkin. Makanya perlu banget bahwa amal itu dibangun oleh ilmu. Kaitannya gimana? Insya Allah nanti kita akan belajar lagi untuk tahapan yang kedua. Bagaimana tata cara ibadah haji, bagaimana aktivitas-aktivitas ibadah haji yang lebih detail ya. Insya Allah. Kalau tadi Insya Allah nanti kita tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober, nanti mungkin kita akan berikan pengumuman ya untuk pada Bapak Ibu semua agar bisa hadir di acara edukasi manasik haji, Insya Allah yang akan dilaksanakan pada tanggal membahas bagaimana tata cara ibadah haji, keutamaan melaksanakan ibadah. Bahkan mana sih yang harus kita pilih gitu kan? Apakah melakukan haji dulu atau melakukan aktivitas yang lain? Insya Allah nanti kita bahas di situ. Mungkin itu aja dari Megan. Kita sama-sama ketemu nanti insya Allah di tanggal 1 Oktober untuk melaksanakan edukasi manasik haji. Insya Allah kita pantaskan diri, kita mantapkan diri ini gitu kan untuk bisa memenuhi panggilan Allah. Salah satunya dengan ilmu. Kalau hari ini kita belajar bagaimana meluruskan niat, kalau nanti pertemuan berikutnya bagaimana kita melaksanakan ibadah haji. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih jazakallah khair Ustadz atas penjelasan hari ini. Jazakumullah khair kepada Bapak-bapak Ibu-ibu semua. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua. Menjadi jalan pembuka pintu rezeki berangkatnya kita ke tanah suci. Menjadi jalan kita untuk bisa berhaji tahun depan. Amin. Amin ya Allah. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Siap. Tadi ada Ibu Dewi bertanya, itu mau sekalian diinfokan tentang ongkos naik haji, kapan mungkin launchingnya, itu mungkin ada apa ya, bocorannya sedikit atau seperti apa? Bocorannya ya. Iya.
nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Masya Allah, siap kalau begitu. Oke. Begitu Bapak Ibu semua, insya Allah ya, Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini mungkin kita sudah sampai di penghujungnya. Mudah-mudahan nanti di tanggal 1 Oktober seperti yang tadi diinfokan, kita akan ada edukasi manasik haji ya, untuk mengilmui diri lagi, untuk memantaskan diri sebelum kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci. Kita pantaskan diri dulu dengan mengilmui diri. Dengan mengilmui diri, kita pantaskan diri itu agar Allah benar-benar mengundang kita gitu, mengundang kita, memampukan kita gitu. Ketika Allah panggil, kita sudah siap dengan ilmunya, kita sudah siap materinya, karena tidak hanya materi mungkin ya, kita bisa menabungnya dengan menabung amal soleh, dengan menabung ilmu ini kan kita membuktikan betapa niat kita itu untuk ke tanah suci itu benar-benar tidak main-main gitu, sehingga Allah pantaskan kita untuk memenuhi panggilannya. Itu mungkin Bapak Ibu semua, insya Allah ke depannya akan kami share lagi undangan untuk manasik hajinya. Untuk Bapak Ibu mungkin yang tadi menerima japri tentang pendaftaran link untuk menerima kajian, apabila mungkin ada kesulitan untuk mengisi Google Form, bisa langsung japri aja ke nomor adminnya, insya Allah nanti dibantu. Barangkali mau mengajak keluarga juga boleh di-share nomornya, nanti kita undang keluarga Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu amal yang membuat Allah ridho kita kelak untuk berjumpa atau memenuhi panggilannya. Itu Bapak Ibu semua, atur nuhun sekali lagi atas kehadirannya, partisipasinya. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanul jaza. Sekali lagi saya Sidik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah berkahi Bapak Ibu semua, Allah berikan kesehatan Bapak Ibu semua dan juga keluarga. Untuk terakhir sebelum ditutup, mari kita akhiri majelis ilmu ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama, istighfar 3 kali, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun Bapak Ibu semua, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akhiri ya, Bapak Ibu semua. Jazakumullah khairan katsiran, sadayana nuhun.